Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah kembali lagi kita ke Osram, obrolan serami masjid. Tapi alhamdulillah saat ini kita masih di kantor Rizwan, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Sehat antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini, kesempatan hari ini kita akan lanjutkan Ustaz obrolan dari yang sudah kita obrolin kemarin. Satu ya. Kita kan kemarin kita ngobrolin tentang kurban ya. Kita baru ngebahas apa itu definisi kurban, Hewan kurban. apa itu apa sih yang dikatakan mampu itu seperti apa gitu ya. Alhamdulillah kemarin sudah dibahas. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali nih beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kurban nih Ustaz ya. Nah kita mulai dari mana Ustaz? Sekarang kita akan bahas yaitu syarat hewan kurban. Oke, syarat sah hewan kurban ya. Hewan kurban. Jadi hewan seperti apa, karakteristik seperti apa, spesifikasi seperti Iya, apa yang sah untuk berkurban. untuk Itu seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca salat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Begini Ustaz. Jadi syarat sah hewan kurban itu ada dua. Di antaranya yang pertama itu baligh, yang kedua sehat sempurna. Baligh. Jadi tidak hanya manusia yang Jadi dikatakan baligh itu bukan manusia aja ya. Manusia saja. Jadi hewan pun para ulama mengkategorikan harus baligh. Yang kedua sehat sempurna. Sepertinya untuk kesempatan malam hari ini kita akan bahas dari penjelasan hewan yang dikatakan baligh itu. Baligh itu seperti apa ya? Apakah mimpi basah? Beda ya. Karena kan hewan itu sendiri kan tidak punya akte kelahiran kan. Nggak punya akte. Cuman orang-orang bisa melihat ciri dari hewan tersebut. Oke. Bisa dikatakan sah untuk berkurban. Untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Utamanya kalau untuk kita urut dari atas ya, secara ranking lah ya. Secara ranking itu urutan teratas itu kurban satu onta itu lebih utama satu orang. Itu urutan pertama. Ya. Satu onta satu orang. Itu lebih utama tuh ya. Lebih utama, yang paling utama. Yang kedua, sapi atau kerbau itu untuk satu orang. Yang ketiga, domba atau gibas ya. Ini kan kambing ini ya. Dibagi dua nih. Kambing ada yang kulitnya tipis, ada yang kulitnya tebal. Yang kulitnya tipis itu kambing Jawa. Etawa itu kategorinya maksudnya kambing Jawa. Oh, kambing etawa itu kambing Jawa. Yang dia kulitnya tipis ya. Domba itu satu orang, pasti satu orang kan. Kambing juga satu orang. Nah ini yang paling utamanya ya? Iya. Jadi urutannya domba dulu tuh. Domba yang ketiga, urutannya kambing yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir itu satu ekor sapi untuk 7 orang. Oh, yang maksud urutan 5 ya? Ya, terakhir. Kalau dari ranking ya? Kalau terakhir. Jadi, tapi ya alhamdulillah bisa kurban juga ya. Alhamdulillah. Karena kan kita memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin ya dikategorikan kurang dalam hal ekonomi, jadi ada kesempatan. Mungkin kemampuannya itu di saat itu di waktu hanya segitu gitu ya. Kan kemarin sudah dibahas tuh karakteristik mampu itu seperti apa. Ya. Bahkan kemarin sudah disinggung juga kan Ibnu Abbas kan berkurban dengan itu bukan arti kurban, itu hanya belajar lah, artinya kalau tidak ideal sama sekali itu jangan ditinggalkan. Bahkan Syekh Nawawi itu mengambil keberkahan, kita jangan meninggalkan itu, kita tetap harus mengikuti, kita belajar, namanya itu belajar itu harus tahapan ya kan. Mungkin dari ayah, mungkin suatu saat bisa berkambing gitu ya, maksudnya gitu. Dan urutan yang tadi itu, yang 5 itu, kita harus tahu unta itu sah untuk kurban itu umur berapa? Untuk dijadikan hewan kurban, kurban itu usia berapa? Usia baliknya nih. Nah, usia baliknya itu. Para ulama mengatakan tuh 5 tahun. 5 tahun jadi lebih.
lagi 6 tahun jalan gitu ya. 5 tahun lebih maksudnya Iya, ya? 5 tahun lebih, nggak boleh kurang. Misalkan, oh saya kurban unta umur 4 tahun 9 bulan, nggak sah. Nggak sah. Yang kedua, sapi atau kerbau itu 2 tahun. Yang ketiga, tadi urutannya sekarang urutan domba. Domba itu ada yang 1 tahun. 1 tahun itu udah balik. Jadi udah sah untuk kurban. Ada dua kemungkinan. Jadi ada yang 6 bulan tapi sudah pupak, udah poel giginya. Itu Kupak tuh apa? udah poel. Copot gigi ya? Ganti gigi. Oh, ganti gigi. Udah ganti Iya. gigi. Jadi bahasanya gitu. Jadi kalau kami gibas setahun udah masuk, walaupun belum pupak, Tapi kalau misalkan 6 bulan sudah pupak, udah masuk. Jadi gini, laki-laki itu Jantan. ya jantan maksudnya. Jantan ya? Laki-laki itu maksudnya manusia. Manusia itu laki-laki itu baliknya kan umur 15 tahun. 15 tahun ya. Perempuan umur 15 tahun udah dikatakan balik walaupun belum haid. Ya belum haid, ya kan. Tapi ada yang umur 9 tahun udah haid. Sudah haid. Ya, itu dikategorikan balik sama gibas ini. Gibas itu 1 tahun walaupun belum pupak, belum poel itu usia 1 tahun udah dikatakan balik. Sah ya, sudah sah untuk dikurbankan. Boleh untuk dikurbankan. Sama yang 6 bulan sudah pupak, boleh untuk dikurbankan. Tapi kalau untuk kambing Jawa tetap 2 tahun. Kambing Jawa tetap 2 tahun. Oh, gibas itu maksudnya kambing gibas itu seperti apa? Yang kulitnya itu loh, yang kulitnya tebal itu. Yang kulitnya buat yang kulitnya tebal ya. Karena kan itu dagingnya kan beda dengan kambing Jawa. Dan dia makannya milih-milih, nggak kayak kambing Jawa. Kambing Jawa itu kan semua dimakan. Jadi itu dari definisi hewan kurban yang dikatakan balik. Ya kan? Karena itu. Dan klasifikasi kambing itu sendiri, yaitu ya ada 2 itu tadi. Dan ada pertanyaan gini, 1 ekor sapi untuk 7 orang lebih 1 ekor sapi untuk 7 orang itu kalau urutan ranking sama 7 ekor kambing, 7 orang berarti kan? Iya. Itu lebih utama kambing memang. Karena apa? Di situ kambing itu nyawanya ada 7. Ya kan? Nyawanya. Nafsnya. Nyawanya ada 7, sapi 1. Itu diantara utamaannya. Ya. Dan ketika dipotong, kalau sapi sekali. Nyawanya langsung hilang. Kalau kambing 7 kan berarti kan 7 kali. Sedangkan kambing didoakan ketika motong kan 7 kali. 7 kali didoain. Ya, artinya gitu. Artinya keutamanya di situ. Dan kambing gibas itu atau kambing Jawa itu harganya kalau sapi misalkan 3 juta berarti kali 7 21 juta. Kalau kambing itu harganya di atas. Kemungkinan kalau kita lihat standar lah ya. Kita begini. Analoginya begini. Ada kambing harga 2 juta, apa 3 juta ya, kambing tuh ya. Itu kalau kita ngangon kambing 1, 3 tahun berarti kan, kita kasih upah kita angon gitu ya. Miara, 3 tahun 3 juta, mau nggak? Ya kan gitu kan, secara logika deh ya. Nggak mau pasti, karena kambing itu harusnya 1 ekor tuh paling minim itu sekitar 5-6 juta. Apa mungkin lebih mahal lagi 7 juta ya kan. Kayak apa? Pak Rahman itu. Pak Rahman tuh artinya dia mengorbankan hewan kurban itu yang bagus, yang terbaik lah ya. Terbaik. Ya, memang harusnya yang terbaik gitu ya. Tapi kalau orang istilahnya berkurban dengan istilahnya semau-maunya ya semampunya saat itu. Ya, kalau misalkan semau-maunya asal kambing nggak melihat kriteria kambing itu sendiri ya nanti khawatirnya kurbannya tidak diterima, ya kan gitu. Kan kita juga berkurban harus pakai ilmu kan? Iya, betul. Karena kalau nggak pakai ilmu kan kita tertolak ibadah kita. Sedangkan kan kurban itu asal kata dari koruba, ya rubu kurban. Artinya gitu mendekat. Kita mendekat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah ridho kepada kita.
Iya kan? Dan itu artinya begini, semua yang ada pada hewan kurban itu dihitung pahala. Mulai dari bulunya, mulai dari darahnya, ya kan? Kukunya ya. Pokoknya semua tulangnya, Heeh. kulitnya itu udah bisa dihitung pahala. Dari situ kan akan banyak sekali kan dari situ kan. Dan juga hewannya itu harus sehat ya kan? Ya, itu kalau misalkan sehat itu ya memang harus nggak boleh tidak. Dan jangankan untuk urusan akhirat, kita kalau misalkan urusan dunia saja, logikanya begini, pilkada atau pemilu ya, Yes, orang pemilu. bisa milih itu umur berapa tahun? Ya sudah dapat KTP 17 Iya, tahun. kan 17 tahun ya. Itu dunia saja seperti itu. Apalagi ini ada aturannya ya. Iya, ada aturannya. Apalagi ini urusan akhirat. Itu harus ada aturannya. Kalau nggak boleh dilanggar. Saya kurban kambing misalkan baru 1 tahun, kambing Jawa maksudnya 1 tahun 8 bulan. Jamak kalau kurang-kurang 4 bulan. Jangan dibilang begitu. Jadi makanya kita sebagai pengurus masjid, artinya kita menghimbau kepada teman-teman, terutama ya kita pengurus masjid lah ya, kita memfasilitasi jamaah takut salah dalam memilih hewan kurban, artinya gitu kan. Ya silakan hubungi teman-teman yang paham mengenai hewan kurban. Artinya secara fisik dia sah untuk kurban, secara balik, secara umur dia juga masuk. Karena gini, kita ya orang-orang yang saya itu orang kampung, artinya paham. Kalau misalkan sapi ini umur 2 tahun, kita tahu dari tanduknya kan. Tanduk ketahuan. Dari ciri-cirinya. Iya, cirinya ketahuan. Misalkan kalau kayak kambing kan gampang, tinggal dibuka aja mulutnya kan. Apa dari apa? Oh, dilihat gigi ya? Iya, giginya tuh kupak apa enggak kalau yang kambing domba ya. Makanya itu jadi kalau misalkan teman-teman yang mau berkurban itu ya, saya kayaknya kalau untuk memilih itu karena banyak aturannya, saya takut, jadi saya serahkan saja kepada teman-teman yang mampu mengkoordinir kurban, ya ayo gitu loh. Maksud saya seperti yang beberapa teman dibahas tadi siang gitu. Iya. Jadi supaya memilih kambing atau hewan kurbannya itu lebih tepat gitu ya. Dan ibadahnya nggak sia-sia. Gitu. Karena memilihnya juga harus pakai ilmu ya. Iya, Insya Allah. Dan gini juga, artinya hewan kurban itu ada kayak misalkan ada pilihan hewan kurban jantan tapi kurus. Terus ada hewan kurban yang betina tapi gemuk. Kalau bahasa manusianya mandul. Itu kalau kita melihat masalah daging, boleh kita hewan kurban pakai yang betina. Jadi nggak harus jantan. Cuman memang lebih afdol itu yang lebih utama yang jantan. Kambing laki-laki gitu. Iya. Oke. Bahkan Rasul itu dulu kambing kalau dikategorikan sehat itu kan berarti kan semua organnya ada. Tapi nanti nih masuk ke part yang berikutnya kalau mungkin malam ini bisa kita bahas. Artinya gitu. Rasul itu dulu pernah berkurban dengan kambing yang dikebiri. Dikebiri itu kan bijinya kan dipotong ya. Iya. Jadi kalau kambing atau sapi itu dipotong bijinya, alatnya itu jadi dia nggak kepengen makan aja tuh kerjanya supaya gemuk kan. Iya, maksudnya gitu. Boleh, katanya itu. Oh, itu pun boleh ya? Boleh. Dan itu kalau makanya ini para ulama bijaksana, kenapa hewan kurban itu kebanyakan yang jantan. Kita nggak bisa bayangkan kalau misalkan kurban, para ulama menekankan hewan yang betina gitu yang perempuan. Saya rasa bisa punah ya. Bisa punah. Ya, bisa berkurang bahkan ya. Iya, bisa punah. Karena gini, kalau hewan
kurban misalnya hewan lah ya, binatang perempuan nggak ada cowoknya tetap bisa beranak, bisa kan? Itu pakai kedokteran Iya, iya, yang ada. dimasukkan kan. Tapi kalau cowok kan nggak bisa, ya Ya, kan? nggak bisa mengandung Nggak ya. bisa, makanya Nggak ya punya ini rahim ya. para ulama ini luar biasa Masya untuk Allah ya. ya untuk apa ya mengarahkan kita berkurban itu Ustaz. Jadi ya itu udah ada uh, aturan-aturannya. Aturan hewan yang diperbolehkan untuk Iya, dikurbankan ya. iya. Unta 5 tahun, Kita 5 tahun. sapi yang berbau itu 2 tahun, kambing Jawa 2 tahun. Tapi kalau kambing gibas itu bisa kemungkinan 1 tahun belum poel sah atau 6 bulan sudah poel. Kalau kayak perempuan, ya, Dapat gigi. kupak. Kalau bahasa Indonesia kupak. Ya. Kalau bahasa Jawa poel. Oke. Iya, jadi itu artinya syarat sahnya diantaranya balik itu kan. Jadi gitu dijelaskan. Itu kalau yang tanduknya somplak atau patah gitu boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Misalkan dia tuh kecelakaan gitu. Nah, ini lagi. Jadi kita selaku apa ya pengurus lah ya. Kan di kecelakaan dalam transportasi misalnya gitu di jalan kebentur-bentur patah. Betul, itu nggak sah. Jadi tanggung jawabnya nanti kalau di dalam transportasi dari pengiriman itu mungkin ada kaitannya dengan si pedagang dan pembeli ya. Yang kita khawatirkan ketika kita menerima hewan kurban, kan di kita biasanya 4 atau 3 hari sebelum hari H kita terima nih, kita tampung. Nah itu tuh kadang-kadang berantem, gaduh ya. Oh ini hewannya ya? Iya ngadu, kalau enggak dimainin sama anak-anak tuh. Itu resiko kita tuh. Iya resiko kita. Kalau misalkan dimainkan anak-anak, misalkan dicolok matanya misalkan buta, kita yang tanggung jawab. Sebagai panitia, iya itu dong. harus ganti baru ya berarti. berarti. Harus ganti baru, panitia kumpulin tuh. Karena tidak sah untuk kurban. Iya. Cacat ya statusnya. Iya. Subhanallah. Makanya kita hati-hati. Makanya apa ya? Ini hanya apa ya? Himbauan lah. Semakin lama kita menerima hewan kurban itu sebetulnya semakin berisiko. Resikonya semakin tinggi ya. Betul. Lebih bagus tuh gini. Malam takbiran nih sekarang misalkan malam takbiran sekarang kirim tuh. Itu lebih aman. Ya kan? Maksudnya gitu. Daripada kita lama-lama ngumpulin hewan kurban, kita tampung, kita pelihara, kita rawat, anak-anak tahu sendiri kan, main-main udah nggak ngerti aturan. Takutnya ya apa itu pernah kan kejadian ngadu beradu dia ininya berdarah nih ininya jidatnya ya jidatnya berdarah jadi itu kategorinya udah luka kan nggak boleh kan. Tapi kalau luka gitu iya harusnya termasuk cacat nggak kayak gitu kalau misalkan sampai hari nggak sampai patah gitu. Kalau koreng ya nggak boleh juga. Harus benar-benar mulus, iya kan? Koreng itu nggak boleh. Kayak telinganya putus atau sobek gitu ya. Apalagi telinga putus, itu artinya nggak boleh karena kan hewan itu harus benar-benar utuh. Jadi indranya alat ini harus sempurna, ya? Harus sempurna, nggak boleh ada yang kurang. Yang pincang boleh nggak? Nah nggak boleh juga. Pincang pun nggak boleh ya? Pincang nggak boleh, picek, kurus, picek mata, buta. Oke. Itu buta itu nggak boleh. Makanya harus benar-benar. Maksudnya kurus itu nih, kurusnya karena sakit atau karena? Artinya kurus itu ya harus sakit. Jadi memang dia tipenya tipe kurus. Kan ada tuh. Kurus banget kan? Iya, maksudnya krempeng ya. Sebenarnya kami juga kayak manusia, ada yang nggak ada yang makan maksudnya. Ada sapi juga sama, ada yang makan. Jadi badannya kurus. Itu kita harus apa ya? Panitia harus ngomong tuh. Harus selektif banget berarti Mas. Harus selektif. Menerima hewan ya. Apalagi penerima, ini harus tahu nih. Begitu ada hewan kurban datang kita cek dulu, muterin dulu nih. Takutnya gini, maksudnya barang itu cacat kita nggak teliti main terima aja kan nanti kita yang disalahin panitia yang kena kayak ini Stan. Proses menurunkan hewan sapi ya hewan kurban kan dari truk tuh loncat truk Anda pernah lihat ada yang patah tuh kakinya itu kalau ini saya pernah ngaji di Tanjung Priok kalau saat itu takbiran misalkan dulu ini takbiran ya dalam proses mau ke pemotongan itu masih boleh. Itu yang nggak boleh itu sempat artinya nginep
Oh, nginep dulu. Iya, itu Kalau yang memang dalam jalur emang mau dipotong yang gitu? dipotong itu Heeh. masih dikategorikan boleh. Oke, oke. Itu artinya ya beberapa ini ya, apa namanya, pendapat para ulama begitu. Iya, 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 iya. Oh, Jadi Masya itu Allah, iya, Ustaz. iya. Jadi memang harus teliti benar ya. Ya, harus kita apa ya, benar-benar kita perhatikan Mhm, mhm. hewan kurban yang kita apa namanya, kita terima dari Oke, oke. si mudohi kan. Mhm. Ini apa lagi Ustaz, yang perlu diketahui nih mengenai hewan kurban dan lain-lain tentang Iya. kurban? Hewan kurban itu tadi kan sehat. Sehat Iya, ya, sehat. Sehat tidak itu boleh cacat. tidak kurus, Mhm, tidak pincang, tidak buta, mhm. tidak budukan, enggak budukan. Penyakit kulit. Buduk ya penyakit. Iya, penyakit kulit. Organnya itu utuh. Artinya kalau misalkan kuping itu kan suka ada tuh yang di kayak di Dibolongin gitu ya? iya, dibolongin. Itu ada juga tuh yang mengatakan tidak sah, tapi ada yang mengatakan sah asal sisanya masih 2/3. Masih Mhm. ada Masih, hasil heeh, heeh. yang nggak sah itu kalau misalkan kupingnya hilang sama sekali. Sampai buntung Iya, gitu sampai ya? buntung. Heeh, Tapi kalau yang 2/3-nya masih ada, masih masih dikatakan boleh. boleh. Oke. Gitu. Jadi kecuali yang dikebiri, kebiri kan organnya udah Hilang diambil dari. ya, iya itu itu boleh Jadi hewan yang dikebiri itu boleh untuk dikurbankan. untuk Oke. dikubarkan. Karena Nabi juga pernah Oh, Rasulullah pernah ya? pernah 2 ekor kambing Mhm. yang dikebiri. Karena kambing yang dikebiri itu gemuk. Oke, oke, Dia pasti oke. gemuk karena pikirannya makan, Ya. nggak Ya mikirin, hilang iya nggak hasratnya ya. mikirin itu kawin maksudnya. Itu, antaranya itu. Dan kalau kita kurban misalkan, kemarin kita sudah bahas ya, para ulama itu berbeda pendapat. Ketika orang yang sudah meninggal, Heeh, kita kurbanin. kurbanin, Iya, oke, heeh. ada yang mengatakan nggak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh. Heeh, Ya heeh. kan? Di antaranya gurunya Imam Bukhari itu Syekh Abdul Abbas itu beliau mengkurbankan 100.000 unta, 100 100.000 ribu, ekor Masya unta. Allah. Itu Oke. untuk Rasulullah. Untuk Iya, Rasulullah. 100.000 ekor unta, beliau hatam Quran umur hidup beliau itu 100.000 kali. Masya Allah, Hatam tabarakallah. Quran. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan ya. Artinya ini ada yang mengatakan boleh, ada contoh lah, Mhm, ada mhm. contoh para ulama yang seperti itu guru dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu begitu. Dan kalau kita berkurban, kita bahkan dianjurkan memakan daging kurbannya, Mhm. terutama hati. Hati. Kenapa hati? Hati itu, Kenapa, Ustaz? iya, hati itu kata Rasulullah itu ada hikmah. Jadi semua boleh dikurban, semua boleh diambil, semua boleh dibagikan kecuali hati. Hati hanya untuk Allah gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya Oh, gitu. iya, iya, Karena iya. hati kan, Maknanya ya? iya makanya. Karena hati itu kan nggak banyak. Paling juga segini kalau kambing ya. Ya, Mungkin sekilo kali ya, setengah paling sekilo. ya. Dan hati itu jamuan kita nanti di surga itu pertama kita masuk surga itu kita jamuannya makan hati. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita kalau yang ini ya, kalau yang paham ke panitia, Pak, saya minta hatinya kasih aja. Mak anjurannya seperti begitu. Heeh, heeh, Hati itu heeh. kasih aja. Karena Iya, iya. karena kita kan nggak ada yang minta ya, udah asik aja. Iya, iya. Masya Dan Allah. tadi yang dikatakan kalau kita mengorbankan untuk orang yang meninggal tapi nggak ada wasiat, kita nggak boleh makan dagingnya ya. Nggak boleh makan Nggak boleh dagingnya ya? makan dagingnya. Mhm. Kecuali nanti panitia pintar itu disuit sama Sweet ya? iya sama-sama yang Dagingnya orang lain ya? iya Oke. dagingnya yang orang lain sama-sama yang sudah meninggal gitu disuit Mhm, gitu mhm. Ustaz. Jadi ya itu diantara obrolan kita kan Iya, iya, iya. malam hari ini dan ini menarik lagi nih Apa uh, tuh, Ustaz? al udhiyah Mhm. difatullah lil mukminin. Ini ada apa ya? Ada beberapa pendapat bahwa daging kurban itu jamuan Allah untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Gak boleh Jamuan Allah untuk kaum muslimin. iya, bukan orang non muslim gitu Heeh, ya. heeh. Artinya ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, ini lagi-lagi Perbedaan pendapat ya ya? pendapat, tapi saya lebih lebih condong ke yang ini. Ini memang khusus untuk Iya. kaum muslimin. Nah, jadi ada beberapa apa ya?
kita untuk mensiasati ini ya. Misalkan di kita ada 5 apa 6 rumah yang non muslim, kata para ulama, beliin aja daging di pasar. Jadi biar itu kan bukan kategori daging kurban, dikasih aja. Bungkusannya samain, praktiknya samain. Dan daging kurban itu pembagiannya harus proporsional. Harus proporsional. Iya, jangan kaya miskin dikasih 2 kilo. Ya, agak ribet lagi tadi. Jadi nggak disamain gitu ya maksudnya? Jangan samain, karena orang kaya mah udah punya minyak, udah punya beras, udah punya gas gitu kan. Oke. Jadi ya logikanya gitu. Kita punya anak di perguruan tinggi. Yang pertama, yang kedua di SMA, ketiga di SM. Kita kasih semuanya rata, mau jajan 5.000. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Artinya ya coba harus ini apa ya sebagai tantangan sebagai coba pemikiran kita gimana nih mensiasati ini nih. Ya, tapi kan perbedaan pendapat juga ya atau gimana? Bukan, memang kalau ini ya artinya harusnya memang seperti itu. Jangan disamain. Jadi misalkan daging pembagiannya kita pukul rata, yang kaya yang miskin tetap 2 kilo. Itu apa ya? Kayak menciderai gitu kan. Kasihan maksudnya. Iya. Kalau yang kaya kan udah punya beras, nggak usah beli beras, punya gas. Udah biasa juga ya makan dagingnya. Keduanya udah biasa. Kalau yang orang-orang yang artinya ya mohon maaf ya, yang berkekurangan itu ya mungkin setahun apa setengah tahun sekali. Jarang ya. Artinya gitu. Ini ya lagi-lagi tantangan untuk kita panitia. Dan begini, kabar gembira juga. Kalau panitia benar, itu masuk surga ini pertama tuh. Masya Allah. Tapi kalau panitia salah, masuk nerakanya juga pertama. Masya Allah, jangan sampai. Ya itu. Lagi-lagi apa ya? Ini ibadah. Kita juga mengerjakan ibadah itu juga harus dengan hati-hati kan. Ya nggak asal-asalan. Makanya ya harus banyak-banyak lah kita apa ya. Ya kan ini dalam rangka belajar ya. Pembekalan. Betul. Apa yang mesti. Jadi panitia juga perlu dibekalin, Ustaz? Ya ini ya salah satu ya. Masya Allah. ini. Iya, Masya Allah. Di antaranya ini. Nih, Ustaz, ini sedikit yang Afwan. Ada cerita nih, Ustaz. Jadi ada di suatu sekolah nih, Ustaz. Itu anak-anak siswanya itu diminta nih, antum pasti pernah dengar ya, diminta untuk patungan hewan kurban, judulnya dari sekolah. Judulnya gitu. Padahal itu sekolah Islam, Ustaz. Iya. Tapi gimana kan yang patungan berarti lebih dari 7. Ya. Dan gini, artinya gini. Tadi kita katakan ya, sapi 1 ekor itu untuk 7 orang. Itu bukan harus 7 bukan. Bisa 5. Itu maksimal maksudnya 7 maksudnya gitu. Jadi kalau yang kayak anak-anak sekolah itu para ulama sepakatan itu bukan dikategorikan kurban, hanya mereka latihan. Bukan itu kurban, yang dikatakan latihan. Sama tapi latihannya juga kan. Iya, artinya gini. Belajar artinya memberikan menyisihkan ya. Sebenarnya kan nanti juga itu daging dibagi ke mana tuh? Ke anak-anak juga sih. Siswanya. Iya, sebenarnya lebih ke latihan. Karena saya sendiri kalau nggak bisa ayam katanya buruk emprit gitu, bahasa seperti itu. Saking apa ya? Perlunya kita berlatih. Iya. Saking kita perlunya berlatih. Berkurban ya. Iya, artinya kalau kita nggak bisa ideal ya itu jangan sampai ditinggal. Maksudnya itu kita ngambil keberkahan dari berkurban itu. Jadi itu tidak bisa dikategorikan kurban. Nah, sama ini Ustaz nih. Misalnya kita kan biasa di Jakarta nih hewan kurban banyak. Misalnya kita mau kurban di kampung, di kampung saya nih yang kurban 1 RT tuh paling 1 atau 2 juga. Kadang ada yang enggak kurban bahkan. Jadi saya milih di kampung kurbannya. Itu gimana? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya kalau untuk kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di sini kan juga banyak. Artinya nggak harus lah ya, nggak harus namanya kurban itu. Karena ya lagi-lagi kalau kita melihat kebiasaan orang kampung kan kehidupan orang kampung ya, mohon maaf, maksudnya tidak lebih baik dari kehidupan di Jakarta kan. Maksudnya makan pola makan juga beda. Artinya masih boleh lah. Kalau zakat itu memang ada. Kalau kita domisili di sini ya di sini kita zakat. Kalau zakat. Iya, tapi kalau kurban boleh. Kita lihat. Karena banyak program-program juga misalnya kayak di Basnas. Iya.
Program kurban di daerah di daerah gitu. ya. Karena kan kita lihat kalau kita di Jakarta kan contoh lah kayak di lingkungan kita lah Ar-Rahmat itu kami sampai 50-an ya. Artinya Kategorinya cukup dapat iya, lah ya artinya gitu. gitu maksudnya. Iya, iya. Kecuali kalau sama-sama misalkan di sini sama di kampung itu hampir sama kehidupannya, ya mendingan di sini gitu. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Paham. Gitu Ustaz. Kayaknya rampung nih. Oh, Masya Allah. Ini part 2 nih mungkin cukup kali ya sementara ya. Mungkin cukup. Masya Allah ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan jadi kebaikan buat kita semua. Dan Amin, mohon amin. maaf jika ada kesalahan itu murni dari kami. Dan mudah-mudahan insya Allah kita lanjutkan di part ketiga nih. Pembekalan, mungkin bisa jadi salah satunya pembekalan, mungkin sharing juga. Mungkin monggo teman-teman jika ada yang mau bertanya silahkan berkaitan dengan masalah kurban. Supaya apa? Supaya ibadah kita dengan ilmu ya Ustaz ya. Betul. Karena kalau ibadah tanpa ilmu ya sudah jelas tertolak. Begitu ya, insya Allah. Ada kalimat penutup Ustaz mungkin sebelum tutup? Ya itu saja sih, cuman ya dari kita sebagai pengurus sebetulnya kita nggak aneh-aneh ya. Orang yang mau berkurban dengan segala ketakutannya ketika memilih atau menentukan atau memotong kurban, dia takut salah. Kami selaku pengurus artinya memfasilitasi Bapak, Ibu, teman, sahabat, keluarga duduk manis saja di rumah. Insya Allah. Tinggal kontak. Saya ikut daftar kurban misalnya. Biar kita yang mencarikan hewan kurbannya. Iya. Sebetulnya lebih ke arah situ sih sebetulnya. Bukan, Memudahkan ya Ustaz ya. Artinya memudahkan, bukan kita ada urusan yang lain ya. Artinya gitu. Kita hanya memberikan kemudahan. Karena kurban itu apa ya? Susah gampang. Karena gini. Contoh, kalau misalkan ada orang mau berkurban ketika nonton kambing, ditanya sama orang, Pak mau kemana? Ini mau kurban. Itu nanti jatuhnya kurban wajib, bukan kurban sunnah. Gak boleh makan dagingnya, ya kan? Kan agak repot kayak gitu-gitu. Ini kan nggak lazim di kita karena ya keterbatasan pengetahuan dan nggak boleh. Kalau dia makan dagingnya ya haram, ya kan? Artinya kita pandu ketika kita akadnya, kita penyembelihannya. Itu makanya pintu terakhir si penyembelih itu tuh. Yang orang tadinya niatnya dia jawabannya ini untuk kurban, kategorinya itu jatuhnya kurban wajib. Kita sembelih, kita diniatkan kurban itu kurban sunnah. Kita hanya menyembelih. Iya, jadi itu apa ya? Pintu terakhir ya. Iya. Jangan sampai lolos maksudnya gitu loh. Kesalahan itu kan bisa kita kita handle lah sebagai kita pengurus. Sebenarnya kita lebih banyak memudahkan para jamaah dan memfasilitasi dan memudahkan lah itu ya. Nggak ada urusan lain yang lain kita kecuali ya itu. Karena kita juga kalau kita membantu istilahnya orang yang memilih kurban, kalau kita juga dengan segala tenaga, waktu, ya kan. Ya mudah-mudahan itu juga jadi ladang pahala kita. Amin insyaallah. Itu saja. Oke, baik Ustaz. Insyaallah mari kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.